Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Imam Sanjaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apakah Polsek masih bisa melakukan penyidikan tindak pidana. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang Polsek apakah masih bisa melakukan penyidikan ya, ataupun kewenangan untuk menyidik tindak pidana. Banyak desas-desus atau isu-isu yang beredar di masyarakat bahwasanya kita tidak bisa lagi melaporkan suatu dugaan tindak pidana ke polsek-polsek terdekat ya. Maka akan ada 3 pertanyaan di sini yang akan kita bahas. Yang pertama, apakah ada aturan mengenai polsek untuk tidak menyidik tindak pidana tertentu atau laporan dugaan tindak pidana? Kemudian setelah aturan itu dibuat, apakah seluruh polsek memang benar-benar tidak bisa menyidik ataupun melakukan penyidikan terhadap tindak pidana? Kemudian yang ketiga, bagaimana tentang laporan tindak pidana? Apakah masyarakat masih bisa melakukan laporan tindak pidana ke polsek-polsek terdekat? Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama, apakah ada aturan mengenai polsek untuk tidak melakukan penyidikan tindak pidana, aturannya yang terbaru ya. Baik, kita akan membahasnya. Aturannya adalah sebagai berikut. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor keputusan garing 613 garing 3 Romawi garing 2021 tentang penunjukan kepolisian sektor hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada daerah tertentu, tidak melakukan penyidikan. Jadi teman-teman, untuk aturannya berarti sudah jelas ya bahwasanya aturan mengenai suatu polsek untuk tidak melakukan penyidikan tindak pidana itu memang ada yang terbaru, yaitu keputusan Kapolri nomor 613 ya garing 3 Romawi garing 2021. Baik, kita ke pertanyaan yang kedua ya, bahwasanya apakah seluruh polsek sekarang tidak bisa melakukan penyidikan tindak pidana? Baik, kita dasarkan pada isi keputusannya, isi keputusan Kapolri itu. Ini dia isi keputusannya. Memutuskan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang penunjukan kepolisian sektor hanya untuk pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat pada daerah tertentu, tidak melakukan penyidikan. 1. Polsek yang tidak melakukan penyelidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri nomor B garing 1092 garing 2 garing Ren titik 1 titik 3 titik garing 2021 tanggal 17 Februari 2001 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan polsek tertentu. Jadi teman-teman ya, tidak seluruh polsek atau polisian sektor tidak memiliki kewenangan tindak pidana. Jadi kepolisian sektor itu yang tidak memiliki kewenangan tindak pidana itu hanya berdasarkan surat direktif Kapolri yang baru saja kita baca ya pada keputusan angka 1 ya. Mengutip dari CNN Indonesia bahwasanya ada sekitar 1062 polsek yang tidak memiliki kewenangan tindak pidana, menyidik tindak pidana ya. Lalu bagaimana ya? Pertanyaan nomor 3 ya, bagaimana tentang laporan tindak pidana? Apakah masih bisa ataupun masyarakat masih bisa mengadukan suatu dugaan tindak pidana? Karena penyidikan untuk kepolisian daerah tertentu itu udah nggak bisa dilakukan. Baik, kita masuk ke isi aturan keputusan Kapolri itu tersebut ya. Ini dia. 2. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri. Jadi, teman-teman, dari keputusan nomor 2 itu dapat diartikan bahwasanya untuk laporan tindak pidana
yang dilakukan sebelum terbitnya keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri ya, baik itu mungkin pelimpahannya ataupun kewenangannya ya. Dan dimungkinkan juga apabila menurut surat direktif Kapolri tersebut, Polsek tersebut yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, namun melakukan pengayoman dan penjagaan ketertiban masyarakat tersebut, bisa mengadukan tindak pidana pada Polres tertentu di daerah Polsek itu berdiam ataupun wilayah yurisdiksi Polsek itu berdiam ya. Jadi intinya dari peraturan ini ya itu adalah satu, ada aturan baru mengenai kewenangan penyidikan terhadap polsek tertentu yang mana tidak untuk melakukan penyidikan tindak pidana. Yang kedua bahwasanya tidak seluruh polsek itu kewenangan untuk menyidik tindak pidananya itu hapus, hanya sekitar 1062 polsek. Yang ketiga mengenai laporan tindak pidana itu akan dilakukan keputusan tersendiri ya, yang dimana aturan tersebut belum terbit. Karena apa? Karena hukum itu tidak berlaku surut ya. Jadi sebelum putusan ini diedarkan, maka masih mengikuti dengan pola hukum yang lama. Jadi keputusan ini tersendiri ya, tujuannya itu untuk melakukan restoratif justice atau keadilan dengan pemulihan keadaan ya. Jadi ini melibatkan dari korban, pelaku, dan juga unsur masyarakat tertentu ya. Dibantu dengan mungkin kepolisian di daerah sektor tersebut. Jadi 1062 polsek yang tidak melakukan penyidikan tindak pidana tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat saja, tapi mungkin berfungsi sebagai wadah untuk memulai suatu keadilan yang disebut restoratif justice. Jadi keadilan ini itu bersifat restoratif atau itu pemulihan keadaan. Jadi melibatkan pelaku, korban, kemudian unsur-unsur masyarakat tertentu dan juga kepolisian sektor tersebut. Baiklah, mungkin untuk video ini cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe video ini. Untuk video selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang aturan tentang larangan mudik ya.